orang itu memang nggak bisa. Loh, terus kamu bilang dalam hati saya tuh bisa, kamu aja nggak tahu. Loh, kalau kamu nggak bilang terus tidak menunjukkan, orang gimana? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiowo TV dengan saya Hiro. Saya akan mengajak kalian buat mendengarkan kata-kata bijak dari saya, ocehan saya. Ya kali aja menghibur buat kalian kan, lumayan di mungkin masa sulit ini. Selamat tahun baru 2025. Ini udah 2025. Semoga kalau ada cita-cita atau keinginan yang belum tercapai di tahun 2024 kemarin, semoga tercapai di 2025 ini. Langsung aja lah. Saya Hiro ya. Nama saya Hiro, mungkin kalian belum tahu dan masih asing karena saya jarang tampil di kamera ini, jarang banget. Saya tuh banyak konten saya tuh banyak di YouTube, tapi jarang menggunakan wajah dan menampilkan wajah, apalagi wajah saya. Tapi ya saya belajar untuk membuat konten yang menampilkan wajah saya. Langsung aja ke artikel pertama. Dan artikel sini tulisan kata-kata lah. Aku tidak sekuat itu Tuhan. Aku hanya belajar menerima semua yang menjadi takdirku. Nah, ini kata-katanya mungkin banyak. Ini ada kejadian lucu. Teman saya pernah bilang bahwa gini, kalau berdoa itu jangan minta kuat, tapi minta ringankan bebannya, meringankan beban kita tuh. Jadi minta untuk meringankan beban kita tuh sama Tuhan, minta untuk diringankan beban kita. Nah itu mungkin cukup worth it untuk dilakukan, tapi saya percaya di suatu keadaan, di keadaan tertentu itu gak selalu baik untuk dilakukan tuh kata-kata itu. Mungkin bisa dilakukan karena kalau meringankan beban kitanya pasti tidak terlalu kuat, tapi kalau minta kuat itu bebannya biasanya ditambahin. Itu biasalah. Belajar menerima. Belajar menerima ini, kalau belajar menerima kan memang hidup selalu belajar untuk menerima ya. Kadang tidak sesuai ekspektasi, kadang realitanya tidak sesuai ekspektasi. Kita ini hidup kan, kalau kalian tahu bahwa kita ini menjalani jalan takdir yang dimana Tuhan berkehendak terhadap kita. Jadi Tuhan berkehendak terhadap kita. Ya mungkin banyak tidak sesuai keinginan kita, karena aslinya kan memang diri kita ini, kalau kalian tahu kan, diri kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan kita. Itu kan kalau di tasawuf kan tidak ada diriku di dalam diriku, itu kan biasanya kan. Tidak ada aku di dalam diriku, itu biasanya kan dalam tasawuf itu kan. Jadi kita harus menerima ya keadaan pahit. Hidup itu kan kalau pahit atau sedih itu kan lebih apa ya? Lebih bearable. Bukan bearable, apa ya? Lebih berarti biasanya daripada hidup yang bahagia. Tapi gak mungkin sedih terus, gak mungkin bahagia terus. Ada siang ada malam lah. Lanjut aja lah ke kata-kata berikutnya. Dari rasa kecewa kadang cuma perlu diam dan pelan-pelan menjauh. Ini mungkin untuk teman-teman yang baru berpasangan atau sudah berpasangan, yang ini kebanyakan kan konteksnya pasangan ya, pacaran. Kalian pasti berpikir gitu, tapi bisa digunakan untuk ya keadaan yang lain lah, temenan atau keluarga. Itu kan bisa juga tuh, partner. Itu kan ada rasa kecewa, tapi
Ya kalau sudah terlalu kecewa bolehlah ditinggalkan mungkin. Tapi kalian harus tahu lah untuk kapan harus pergi dan kapan harus datang, itu kalian tahu. Kata-kata selanjutnya, tetaplah pelongak-pelongok dan pura-pura nggak tahu. Seru banget soalnya kalau diremehin. Ini kata-kata, semua kata-kata itu tidak selalu bisa digunakan di keadaan tertentu. Jadi di keadaan yang lain bisa digunakan, di keadaan yang lain juga nggak bisa digunakan. Bahkan di keadaan yang sama, di waktu yang berbeda juga nggak bisa dilakukan. Kata-kata itu udah nggak bisa diterapin. Jadi kalian harus tahu kapan terapin kata-kata tersebut. Ini kan pura-pura pelongak-pelongok itu kan pura-pura bodoh aja lah supaya diremehin dan lain-lain. Tapi kita nggak selalu harus begitu juga. Ya normal aja lah. Namanya hidup kan, ya udahlah jalani apa yang kita tuh jangan memperbanyak manipulatif. Kita juga kan tahu bahwa kita tuh nggak boleh membuat fitnah. Orang itu, kita itu nggak boleh buat orang fitnah kan. Misalnya kalian, ini contoh mungkin agak jauh contohnya tentang pernikahan. Pernikahan itu kan harus dipublikasi karena takutnya jadi fitnah. Tapi ya ada orang yang nggak mau publikasi, tapi ujung-ujungnya jadi fitnah. Nah ini sama nih. Orang taunya kita pelongak-pelongok padahal kita bisa. Itu kan jadi fitnah nantinya. Orang itu memang nggak bisa. Terus kamu bilang dalam hati, saya tuh bisa, kamu aja nggak tahu. Loh, kalau kamu nggak bilang terus tidak menunjukkan, orang gimana tahu dari mana kan gitu. Jadi harus menunjukkan juga. Cari yang bisa merubah kita jadi lebih baik, bukan meninggalkan kita karena ada yang lebih baik. Itu tadi ada, ya masih nyambung kayaknya tuh yang tadi kan. Ya kalau bisa dirubah untuk lebih baik ya dirubah. Kalau bisa dirubah ya dirubah. Kalau nggak bisa dirubah ya udahlah. Mau gimana ya tinggalkan aja lah. Namanya kita nih kalau berpasangan, berteman, atau partneran, atau berkeluarga itu kan ya pasti sebaik-baik orang ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya juga. Jadi kalau kita udah berusaha membuat orang terdekat kita untuk berubah lebih baik tapi dia nggak bisa, ya udah tinggalkan aja lah. Karena ada orang juga yang keras kepala batu kan, memang nggak bisa dirubah kecuali keadaan yang merubah dia kan itu, atau hidayah mungkin bisa yang merubah dia. Jadi kita nggak usah terlalu ambisius untuk merubah seseorang juga lah. Ya kalau bisa ditinggalkan ya tinggalkan. Kalian harus tahu lah kapan harus meninggalkan dan kapan harus menasihati atau memberitahu supaya dia lebih baik. Menjadi dewasa itu, aduh cepet banget ini kata-katanya nih. Menjadi dewasa itu bukan soal usia, tapi soal mental. Tentang bagaimana kamu mengontrol emosi ketika dilanda masalah, tentang bagaimana kamu berpikir lebih luas ketika keadaan sempit, tentang bagaimana kamu belajar bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang otomatis didapat, tapi sesuatu yang dilatih dari setiap perjalanan hidup yang sudah berhasil dilalui. Jangan dituntut, karena untuk menjadi dewasa itu bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah keikhlasan. Memang dewasa itu bukan masalah usia. Banyak orang usianya sudah dewasa tapi kepribadiannya, mentalnya, pikirannya, hatinya tidak dewasa. Terkadang orang yang muda, anak kecil, tapi dia sangat dewasa. Ya itu biasalah. Namanya orang kan nggak selalu sama ya. Kita kan nggak bisa mukul rata semua orang harus dewasa. Tapi paling tidak kita bisa mengambil hikmah dari orang yang tidak dewasa dan orang yang dewasa. Semuanya mungkin ada baiknya, ada buruknya juga. Tadi saya bilang kan, dewasa itu kan mungkin kesamaannya berpikiran bijak, tahu apa yang harus dilakukan kan gitu kan. Ya gitulah. Jadi menjadi dewasa itu bukan soal usia.
Tapi usia juga bisa menentukan kedewasaan seseorang. Paling tidak pengalamannya banyak. Orang itu kan bisa didewasakan oleh pengalaman. Nah, mungkin pengalaman tersebut yang bisa membuat orang tersebut itu lebih dewasa. Ya kalau ada orang di sekitar kalian tidak dewasa, mikirnya salah, itu ya kalau kalian tahu dan kalian dewasa, ya kasih tahu lah. Kata-kata selanjutnya, kalau ada yang bilang sendiri itu enak, dia hanya menghibur dirinya sendiri. Ya, ini kan ya memang ya terkadang kita harus sendiri, kadang kita harus rame-rame nih, kumpul sama orang. Kita kan nggak harus sendiri dan tidak harus menyendiri. Yang penting kan tahu batasan kapan harus menyendiri dan kapan harus kumpul-kumpul rame nih. Menyendiri itu kan ini pasti konteksnya pasangan lagi nih pastinya. Ya nggak apa-apa kalau lagi nikmati sendiri ya sendiri. Kalau ingin berpasangan ya cari pasangan. Cari pasangan yang mungkin kalian cocok. Seandainya yang penuh itu saldo rekening bukan beban pikiran kita. Seandainya yang penuh itu saldo rekening bukan beban pikiran ya nggak apa-apa juga sih. Memang itu kan tujuan kita kan saldo penuh kan. Saldo uang. Kalau beban pikiran kan karena gak ada saldo biasanya. Manusia memang mudah meludah, namun manusia juga suka menjilat ludahnya kembali. Ini kan kata-kata ya tadi saya bilang lah, bahwa di keadaan tertentu kita harus tahu bahwa mungkin di suatu keadaan di masa lampau kita pernah bilang saya nggak mau ini, saya mau itu. Tapi di keadaan yang berbeda, di tahun yang di masa depan yang berbeda, keadaannya jauh berbeda, waktunya berbeda, mungkin kata-kata yang lalu itu salah. Baru sadar, oh ini ternyata yang benar. Itu kan bisa aja tuh. Jadi nggak selalu harus ya, makanya kan kalau kalian berbicara itu pikir dulu, renungin dalam hati. Kalau pikiran udah nggak bisa mengontrol keadaan, itu kan serahkan kepada hati dan kolbu. Kalau bahasanya yang bagus itu kan kolbu. Hidupmu akan jauh lebih baik ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Ini mungkin kata-kata terakhir ya kali ya. Hidupmu akan jauh lebih baik ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Terkadang kita tuh sudah berdamai loh dengan diri kita, tapi seseorang yang di sekitar kita nih, lingkungan kita yang kadang-kadang nggak nyantai, padahal kita nyantai. Orang yang di sekitar kita nih, mereka yang panik, padahal kita sudah berdamai dengan diri sendiri, udah legowo kalau bahasa Jawanya kan. Ya kita udah nyantai, orang di sekitar yang nggak nyantai, harus gini. Kadang-kadang nuntut harus gini. Oh ini kamu tuh harus ini. Padahal kita hidup itu nggak gitu loh. Iya, sebaiknya kalian ini harus tahu di keadaan bagaimana. Memang perlu merenung. Memang menyendiri itu perlu supaya kita nggak kebias. Kadang-kadang kan terbiasa sama omongan orang lain. Pokoknya fokus aja lah. Fokus apa yang kalian tuju dan kalian minati, itu fokus aja tuh. Kebanyakan orang kan gak fokus, banyak denger omongan orang lain, ya kan. Ya semoga kalian bisa menjadi orang yang fokus di jalan yang baik dan benar. Terima kasih udah nonton konten saya yang mungkin agak cukup lama, ini mungkin berapa menit, tapi terima kasih udah masuk di channel ini. Mungkin ada kata-kata yang salah, belibet ataupun ocen saya yang apa sih itu, ya udahlah, namanya baru belajar kan. Saya berusaha untuk memperbaiki lah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung saya lah untuk memajukan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.